Ini yang agak mau bingung kita nih bahas kan. nih. Nah, berarti itu kita bahas nih. itu maksudnya kan belum sampai sana. Ya. Jadi pada saat Masih- itu masih- dia masih representing Indonesia. Masih representing Indonesia pakai uang sendiri, Bos. Bos, pakai uang sendiri, Bos. Saling cintanya sama Indonesia, Bos. Coba waktu itu bapakku menteri pariwisatanya pasti. Terus the next kayaknya aku ikut di Jakarta ya, itu ada Barpro. Barpro itu jadi dulu dia ada beberapa negara kayak sekitar 15-an negara. Jadi dia tergabung No, dalam Asia. satu Asia. komunitas Asia, gitu. ya, ada Vietnam, Malaysia, Singapura, Thailand, Asia ya, dan berarti lain-lain. ya. Banyak lah. Dan lain-lain. Nah, pada saat itu final Barpro itu aku malah mewakili Singapura. Loh, Why? gimana ceritanya? Jadi gini ceritanya. Bapak banyak benderanya sebenarnya. Ya, jadi gini, pada saat itu kebetulan gimana ya? Pada saat final itu orang yang seharusnya competition untuk Singapura ternyata di-delay, pesawatnya nggak bisa berangkat. Entah So pada saat kualifikasi Bapak tetap representing Indonesia. Yes. Kan tetapi Waktu itu pas ya final juara 3 Indonesia. juara 3 di Indonesia. Tapi Ya. pas final karena yang apa tuh yang Finalnya di mana? representing Finalnya waktu itu kan pindah-pindah tuh, ada kadang di Vietnam, kebetulan waktu itu di Jakarta. Oh, finalnya Jakarta. Ya, Nah, finalnya di kualifikasi dia tetap WNI warga Ya, negara tetap. Indonesia. Tapi pas final karena Finalnya yang pindah warga dari negara. Singapura Yes. pesawatnya delay. Ya, entah dia delay, entah dia sakit, pokoknya dia berhalangan hadir lah waktu itu. Nggak ada lah dia Ya, pokoknya. Jadi Ya, mulailah mereka mencari orang-orang terdekat yang Bisa bisa dimintain. represent Pas saat country-nya itu- mereka. yang minta Bapak untuk represent dia tuh Presiden Barpro-nya Singapura. Singapura. no, Presiden Barpro Indonesia. semuanya. No. Oh, presiden. Keseluruhan. Kebetulan dia dari Malaysia, namanya Bapak Halim. Jadi Bapak udah kenal dia dari kompetisi sebelumnya. Ya, sebelumnya udah kenal. Hmm. Jadi dia minta mau nggak ngewakilin ini gitu. Minta tolong. Ya, maksudnya cuman biar Singapura juga ada represent. Ya, akhirnya pada saat itu sign kontrak macam-macam. Ya udah, wakilin Singapura. Cepet ya dia, langsung pindah. 5 menit karena kontrak langsung pindah. Iya. Iya. Kontrak bos. Kontrak, Ada waktunya bos. Bahasanya, Bos. Asal ada waktu semua beres. Gue jadi atlet aja nggak secepat itu loh. Kontraknya Ya. butuh waktu loh prosesnya. Ya itu Ya, yang itu namanya the power of kepepet. mulai pada saat itu aku mulai aware lah masalah competition di luar mana-mana. Cuman Jadi kayak titik pertama di mana mulai. ya titik pertama itu sebenarnya waktu di Batam untuk competition internasional. Yang kedua di Habis itu Malaysia. baru Malaysia. Entah Malaysia entah Barpro duluan ya, aku bingung. Lupa ya. Lupa. Terlalu mudah. Mohon untuk mengingat. dimengerti ya. Lupa. Kan Bapak mengerti. agak banyak pikiran kayaknya. Nah, dia terlalu mudah untuk mengingat soalnya. Lupa tuh manusiawi. Iya. Ya stepnya dari situ sih. Habis itu baru mulai ke Australia. Jadi pas pindah ke Australia itu udah lulus atau itu STP. suatu program dari training lagi. Oh udah Udah lulus. Udah lulus. Sebenarnya aku ke Gimana ceritanya sih bisa sampai milih Australia? Nah, ini pindah ke Australia dia ngapain? Dia kerja Itu dah. atau Nah, Sampai bisa milih Australia. aku sih sebenarnya nggak pengen, maksudnya
bukan prioritiku untuk kerja di Indonesia sih pada saat itu kan. Aku emang punya cita-cita untuk ya see the world lah. Berarti ngikutin keluarganya. Ya, Kenapa bisa nggak dibilang kayak gitu. milih jadi kenapa nggak kerja di kapal pesiar? Kenapa milihnya harus Australia? Sebenarnya sebelum aku berangkat memilih Australia itu aku ada beberapa interview yang bisa dibilang belum berhasil. Fail. Ya fail, ya banyak sih yang fail. Aku sempat interview di Dubai, sempat interview di Amerika. Aku udah dapat kerjaannya di Amerika, cuman visanya aja nggak tembus. Emang susah banget. Habis itu ya Bahrain dan sekitarnya. Ya ada beberapa ini sih. Negara ya. Ada Tapi beberapa fail. negara, tapi ya fail. Nah pada saat itu aku juga interview dan udah dapat kerjaan di kapal pesiar pada saat itu. Cuman karena birokrasinya agak lama. Oh zaman itu Iya, zaman itu. Bisa dimengerti ya zaman itu Zaman ya. susah banget tuh kayak birokrasi. Iya, birokrasi lama, Terus duit. Ya. Duit. Birokrasinya agak lama dan dananya juga lumayan, jadinya aku apply juga ke Australia. Jadi ya kayak Cadangan lah, Ya. backup plan gitulah ya. Jadi di Australia diterima dan birokrasinya juga nggak ribet-ribet. Akhirnya aku berangkat. sebenarnya ke Australia itu awalnya itu kuliah. So ya Kuliah sambil Student kerja. visa berarti. ya student. Jadi ya aku ikut manajemen bisnis hospitality di sana. Jadi ya setelah tamat itu baru aku cari kerja. Jadi aku ya kuliah di Australia. Kuliah plus Kuliah kerja. Australia, coy. Sekalian kerja. Judulnya kuliah, padahal belakangnya kerja dia. Ya, ya. Kuliah. Terus kerja, Sekalian. akhirnya menetap. Sekian lama. Ya Berapa lama Brida di Australia? sekitar 7 tahunan 7 years. Udah pengen pulang. Dari awal ya sampai dari awal. dari awal tuh terhitung sampai yang terakhir itu 7 tahun. Ya 7 tahun. Tapi setiap tahun pulang. Oh, tiap tahun. Maksudnya pulang. ya Berarti bukan Bang Doyin ya? jadi kan ada kayak waktu holiday kan. Per tahun kita dapat kalau nggak salah di situ 28 hari. Jadi ya kadang-kadang Sebulan lah ya. One month ya. ya kadang-kadang pulang gitu. Hmm. Kadang-kadang kemana gitu. Jadi di Australia sering ada ikut kompetisi juga atau awal-awal hanya fokus untuk kuliah. Kuliah namanya. Ikut juga kan dapat duitnya dari situ. Sekalian Jadi aku bisa dibilang kayak atlet lah pada saat itu. Atletnya. Atlet bar. Pada saat itu emang aku fokusin ke flare sama dapetin duit dari situ. Tapi legal berarti ya? Legal berarti sana emang Legal kan? diakui ya Apanya? untuk flare bartendernya di sana itu emang Oh, support. legal. Itu dari support sama government di situ. Itu namanya ada asosiasinya namanya Australian Bartender Guild. Jadi aku juga join di asosiasi itu. Ya, jadi dia punya event tahunan. Salah satu event tahunannya itu kayak dia buat kompetisi, habis itu yang menang dikirim ke negara lain. Dikirimnya pakai apa? Paket gitu. Iya, memang. Kok gak punya pikiran gak lu? Gua ke Dubes RI yang ada di Australia lah, gua mencatatkan diri gua, Pak, gua ini lo ikut-ikut di sini ini biar Pernah ada support, biar dapat kepikiran. support gitu. Pernah nggak kepikiran gitu? Di Australia? Kan banyak yang mau tahu nih, dan karena lu di Australia Yes. lama juga, dan lu ngikutin kompetisi di sana, bahkan di Makali Asia Pasifik dia ikut kan? Sempet nggak kepikiran mau ke Dubes, ibaratnya minta, Pak, saya bisa Apa? Bartender, flare bartender dulu. Dan itu ya, Kayak bisa support di gitu Asia lah. gitu lah. Atlet Ah, atau kayak gitu deh. gimana? Pernah nggak kepikiran buat ngelakuin hal itu? Untuk minta ke RI karena saya warga negara Indonesia. Iya. Ya gitu lah, ibaratnya support, nggak support. Ya Mungkin- sebenarnya sih kalau misalnya dari segi pendanaan dan pembiayaan untuk kayak talent di Australia itu udah gampang banget. Udah ada. Ya udah ada Untuk budgetnya semua dari talent ya. Dari pemerintah Indonesia apa dari pemerintah Australia? Di Australia. Australia. Sekarang kan aku tinggal di situ ya, maksudnya Karena statusnya dia di sana. ya. Oh, Jadi iya. kalau udah ada pada saat itu kan Australia yang mensupport nih. Jadi Bapak waktu itu representing Australia Yes. setiap kompetisi. Yes. 5 kali juara Semua representing Australia. Australia. Yes. Bukan Indonesia ya. Bukan. Karena nggak pernah dilirik Pak ya. Darahnya aja Indonesia ya. Tapi Kalau dilirik sih sebenarnya Nggak ada. jujur aja. Bilang aja nggak ada.
Siapa tahu habis ini Ada terkenal. Ya, nggak Habisnya bisa. dari partai mana gitu ya, ada kan? Ya kan at least karena di negara-negara luar pun Flair itu udah termasuk atlet kan. Jadi sudah dikompetisikan dan hasilnya juga positif, bukan negatif ya. Mungkin di Indonesia Yes. bisa diterapkan juga lah. Yes. Karena kan untuk Bisa Flair buat bartender di Indonesia juga cukup banyak ya di sini. Jadi Iya lu mungkin siapa tahu ada Flair di mana, Libanon atau di Algeria, ada loh, ya. sana kan tiba-tiba, tapi dari KBRI nggak ada supportnya gitu kan? ya mungkin Berat ya ya sebenarnya. mungkin pas salah satu Flair bartender Indonesia dia berkompetisi di kancah internasional kan mungkin bisa dikoordinasikan lah sama KBRI ya. Ini sama negara sana di lah. negara Sama kayak yang- lu, Vin, kalau lu atlet lu dikirim nih Iya. sebenarnya lu tinggal di Singapura lah ya. Terus lu kan mewakili di Pesting Indonesia. Nah, kalau atlet pasti kan kesana Ada. gitu kan. Dari Apa Indonesia karena pun bartender sebenarnya lu jadi ada. bidang olahraga kan? Ya saya rasa sih Karena waktu itu mungkin belum kali ya. ya belum paham dengan birokrasi Iya. dan lain-lainnya sih sebenarnya. Cuma Cuman sekarang juga belum sih. Ya karena mungkin kalau di Indonesia loh, sekarang kan sendiri- lebih gampang karena adanya asosiasi. Oh ya. Yang oke, mensupport. benar. Karena dulu belum punya asosiasi Nah, kalau mungkin. kalau Makanya- dulu kan belum ada karena asosiasi. karena kalau dulu itu mungkin Flair bartender itu is just a entertain ya. Oh, iya. Dia belum termasuk bagian dari suatu olahraga, tapi pada kenyataannya Sekarang- pada saat dia latihan juga itu sama-sama Menguras juga tenaga menguras ya? tenaga kan. Beneran nguras tenaga loh. Ya. Gua ada yang nggak gede-gede sih. Ya, Dulu mungkin- buat nyoba Flair Yes. kayak Dari lima kali juara Asia Pasifik dan mempresenting Australia, mungkin setelah ini pemerintah Indonesia bisa berpikir kan ternyata ada bidang olahraga lain yang memang perlu kita majukan untuk membangun dan ini lah, mengharumkan semangat. nama Indonesia lah. Iya, Bisa sih, tapi perlu proses. perlu proses. Bisa dibantu juga sama asosiasi-asosiasi yang ada sih, cuman kalau sekarang mungkin Lebih lihat di- progresnya dulu kayak apa. lebih Mungkin dikedepankan pemerintah lah juga ya. belum kayak terlalu Fokus buat ke focusing sana untuk dulu. ke sana. Masih ngurusin COVID Ya. kita. Dan orang-orang kelaparan. Nggak kelar-kelar COVID-nya. kasih ya. Nah, berarti kita punya harapan dong sebenarnya di dunia bar tuh kalau dalam segi ini flaring ya menurut lu nggak? Yes. Flaring. Even Flair, even Not Mixo. just Flair, Ya, mungkin I mean- dari segi bartender, Ya, bartending bartender tadi bukan dunia bartender lah. Mungkin ya sih bakal dilirik tuh sama pemerintah. Harapan tuh pasti selalu ada. Asik, bahasa lu bener. Harapan tuh selalu ada. enggak kan Realita tapi tidak pernah sama. harapan Oh, itu iya. Harapan selalu ada. realita harapan itu pasti selalu ada. Sambil Yang makan penting nih, sambil makan nih. Ini apa nih? Boleh. ini Boleh, kita boleh, ada boleh. namanya Ini ini apa Makanan. sih namanya? Wih, thank you Kilo. Thank you. Squid ink rice sama salmon tattoo. Tuturuga. Tuturuga. Kamu jangan mengganti-ganti Kayak dong. ini yang gini ya. Ini boleh nggak kamu bantuin? Saya sebenarnya mau sih ikut menikmati Coba bersama lah ya. kalian di sini. Ini tega banget sih aku nggak dapet garpu. Tapi kebetulan saya gluten free. Salah deh, saya free ikan. Oh iya, Anda Ini nggak bisa salmonnya ya sih. enak coy. Lu bisa deh makan itu deh. Bisa enak ya. Bisa sih, Om. Oh, bukan Lalu? bisa. Bisa, aku bukan ini bisa. Padahal lidah ini lokal. Tapi taste-nya loh, gini loh. Masuk kok semua kalangan. Itu tuh yang gue tahu squid ink itu jadi nasinya emang hitam karena yang pakai tintanya itu. Tinta squid Sudah ink. tinta. Iya, tinta cumi-cumi. Tapi kan sekarang ada black Bukan rice. tinta tato ya, tintanya cumi-cumi. Lupa aja. Ini Squid Ink yang menang kemarin kan? Hah? Ini Squid Ink yang Yang menu yang dipakai menang kemarin. kemarin kan? Iya, itu ada squid ink. Yang menang kompetisi kapten ya? Kapten ahoy hoy gitu ya, ahoy hoy. gitu. Kapten Pirates. Itu deh, gue sih mau nikmati lu. Cuman agak nggak bisa kenal laut. Kalau kenal laut luntur sambil. Nah laut luntur. Udah, sering-sering enak podcast gini deh. Ya sih. Enak ya? Ya tapi nggak di sini juga. Oh, bisa. Kalau di sini- Kasihan. Kasihan yang support kita lu di sini. Thank you Arlin supportnya ya. Buat the best lah buat Kilo. Semoga semakin gini ya jaya di sini. Iya. Enak. Biar sering-sering diundang gitu ya maksudnya ya. Ya undang terus lah. Ngarep banget ya. So ya, Terus apa? Nah, kan beliau udah terjun nih di dunia bartending ini udah lama ya bilang
sudah terlalu muda ya di dunia ini kan. Masih Ya, muda. ya kan? Benar kan? Ya. Kita nggak pernah tua soalnya. Jadi Ada sih ada efeknya nggak untuk Maksudnya? kehidupan sehari-hari? Mungkin ada benefit-benefit yang bisa kayak maknanya sendiri makna gitu itu. loh. Gimana? Nah, apaan nih? Makna dari dunia bartending. Bartending. So, sebenarnya gini sih. Jadi bar ini yang bisa membuat gue Ya. sekarang gitu. Lu kemarin ya sebelum aku banyak ikut kompetisi, so there is like kayak waktu yang aku Kehabisan. put into it, you know, kayak misalnya ya aku latihan keras banget, itu hampir pernah satu hari aku latihan hampir 16 jam, Ya. ya hanya latihan. Kadang-kadang ya one day. Totalitas tingkat tinggi. Hampir, jadi aku break ya makan mandi, break 1 jam kayak kerja aja, break 1-2 jam, habis itu ya lagi Itu di latihan Australia? di sini Oh di Bali. ya di Australia. Kalau udah dikit Australia. Berharap Australia Pak ya? Kan hanya ingin menyadarkan. Makanya dulu aku kayak punya room gitu buat Flare room. latihan, ya flare room hanya untuk latihan, untuk setup. Biasanya kalau mau kompetisi, pola latihanku pasti bakal swap. Ya udah benar-benar Push ya? fokus kompetisi. Sama kayak ya aku sempat kemarin sih kangen kompetisi yang di apa nih? Yang di pros. Terus, iya ya. Yang Terus terakhir. Oh iya dia kan dia Pros Club. pernah juga dia sempat ikut Di juga. Pros Club. Yang pros 2019. Besok udah Cross Club. Ya ya ya. 2000 Cross Club. 19 19. 19 19 ya. lah. Kan habis itu kita COVID. Oh, Nggak ada iya, apa-apa. iya, Ya sebenarnya itu sih aku cuman ya Iseng-iseng ya. Iseng-iseng. pada saat itu. nggak kangen aja sih sama stage. Ya iseng-iseng juga, cuman Dia main kayak gitu ya, begitunya kangen menang. No. Begitunya kangen menang. this is the things yo. Oh iya, sekalinya kangen. Ya, menang. apa itu? Tingsnya. This is the things ya. Aku kan sudah lama nggak kompetisi nih. Mhm. Maksudnya sudah mulai rehat lah dengan itu. Aku udah mulai fokus ke manajemen, udah mulai fokus ke mixu juga. Selama aku bertahun-tahun nggak latihan, pada saat aku iseng ikut kompetisi latihan dan masih menang, berarti ada pola yang salah sama generasi yang sekarang. Oh iya. Pola latihannya udah Masuk salah. akal, masuk akal. Ya kan? Benar. Iya, iya, iya. Kalau membandingkan per generasi ya. Iya, kalau kamu membandingkan per generasi, kalaupun aku masih udah Ibaratnya gini, dia tuh bertapa di gunung, dia turun gunung, dipikir yang sekarang tuh mungkin wah, Lebih iya, hebat, lebih lebih hebat. hebat. Tapi yang ya harusnya. Ya tapi ya harusnya Kenyataannya gitu. malah nggak di seperti bawah. apa yang dia Harusnya gitu. harapkan jadinya. Ya cuman kalian masih kalah. Sama orang yang Sombong. Sombong banget. Sombong banget. Enggak, Nah, kesimpulannya kan kali jangan diajak kompetisi gitu aja selesai. enggak, sebenarnya effortnya aku cuma pengen lihat gimana sih perkembangannya anak-anak sekarang. Iseng lah ya, iseng Iseng aja ikut, sih. menang. Ya kalian masa kalah sih sama yang udah tua. Seharusnya kalian bisa ngalahin dia, jangan kasih dia kesempatan lagi. Justru kalau misalnya aku kalah pada saat itu, aku udah mulai berpikir, oh kalian sudah lebih maju. Oh gitu. Ambil dan. Oh serba salah berarti enggak serba salah. Kalau kalah saat itu berarti udah lebih maju. Kalau menang berarti kebangsaan banget generasi muda gua gitu Iya, ya. justru aku bakal seneng waktu itu yo kalau Iya, misalnya aku kalau kalah. kalah. Karena dari yang kita dengar kan dari tadi dia ngomong kalau portion dia per day itu latihan Wow. hampir dari 4 jam lah minimal. Itu minimal kan sampai Minimal. 16 jam dia bisa latihan dalam sehari. Makanya dia mungkin agak sedikit kecewa jadinya. Untuk Ketika- kompetisi terakhir, aku hanya untuk kompetisi itu aku nurunin berat badan hampir 8 kilo. just for that competition. Cuma buat kompetisi loh. 8 kilo. Iya, cuma buat tiap makan sehari-hari nurunin berat badan sampai puluhan kilo. Itu beda, beda. Beda, yo. Jangan disamain. Emang enggak asli enggak pengaruh perform badan lu sama perform Pengaruh flare. Berat badan Asli pengaruh banget. untuk di flare tuh berpengaruh ya. Kan karena kalau zaman-zaman gua dulu, zaman-zaman flare gua zaman dulu tuh kayak orang yang gede-gede kayak legend-legendnya enggak kayak Rodrigo Del Pe. Yes. Kan gede-gede banget tuh otot semua tuh. Iya begitu. Nggak, kalau misalnya dia udah base-nya emang udah besar nih kayak Putu pernah Ya. ya. Putu Purnayasa. John. ya maksudnya perawakannya udah besar ya, Iya. ya itu bakal Nggak kebiasaan ngaruh. sih, nggak ngaruh sih. Tapi kan aku dulu Karena kurus ya, kayak dulu Nggak, beda ya. banget ya. Sampai sekarang. Enggak sih, lebih tepatnya proporsional mungkin ya. yes,
Dia kan nggak mau dibilang kurus, nggak mau dibilang gemuk. Oh, biar ada Uang nilai buat jualnya. makan. Biar ada nilai jualnya juga. Bener. Ya, tapi kalau dengan porsi badanku sekarang, gue memang susah Nggak kuat gerak ya? kayak gitu. Jadi dalam Bisa, cuman ya udah nggak selincah dulu berarti lo ya? yes. Jadi pada saat kompetisi terakhir itu sebenarnya itu adalah penentuan ya. Apa Ya, yang bakal dilakuin itu ke depannya ya berarti ya. ternyata mereka harus Lebih dikasih di-push lagi. Iya, di-push lagi. Anak-anak yang sekarang. Tapi jadi motivasi ya buat ngajarin yang lebih muda itu. Ya, aku buat selalu lebih bilang sama anak-anak, kalau kalian masih kalah sama aku ya kalian perlu effort yang lebih besar lagi. benar-benar. Ya nggak bisa dong kalian misalnya sekarang hanya menang kompetisi di Indonesia. Ya Dunia ini luas. ya kalau mau berkembang Harus keluar. harus keluar terus. Karena see the world ya. See the world. So the effect aku ikut flare dan yang lain-lain ya sebenarnya sih kayak aku banyak banget tahu orang-orang di luar. Nilai plusnya juga. Ya, plusnya. plusnya banyak banget kenal-kenal channel-channel. Kayak kemarin aku sempat yang di China itu hampir 75 negara. Aku competition itu ada Tom Dyer ada di situ, ada UK ya orang-orang besar di dunia flare lah. Ada Mare, ada Denny Bakiev. Denny Bakiev, aku sempat ketemu juga sama dia. Sekarang dia kerja di Bali. Oh banyak lagi nama-nama besar di situ, kayak John Pablo mungkin kalian. Pablo. Ya pokoknya nama-nama yang Kesempatan. belum familiar sama kita, Iya. dia di bawah. Dia udah punya kesempatan berkecimpung duluan. Dan jauh di bawah gitu. Ya, Bukan di atas kita Jauh ya. di atas kita dong, kok di bawah sih? Ini akibat makan nih kayaknya. Iya. Tapi ini enak ya. Enak. Pokoknya thank you Killer. Thank you juga buat Arlin. Oh berarti itu host speaker mereka. Host speaker maksudnya apa nih? The best one The best, lah. iya, the best selling, The best two, best best two, selling. best two. Iya, The best selling ya di the sini ya. best. Jadi kalau datang ke Kilo jangan lupa pesan ini 2 menunya. Apa tadi namanya? Salmon tuturuga sama Mas Squid Ink. ring black rice. Andre susah ngomongin. Squid ink. Andre susah ngomongin salmon itu apa nih? Salmon apa nih? Tuturuga. Tuturuga. Bahasa lu. Tempatnya cozy ya di sini. Asli ya, Bukanya sampai jam berapa? Sebenarnya Sampai jam 9. Oh masih standar Dari? prokes lah. jam 12. So buat kalian mau chill bagus juga di sini ya. Buka dari jam 12 sampai jam 9 malam. View-nya juga Overlay bagus sedikit juga. nggak apa-apa sih. Hijau-hijau kan, refreshing. Konsepnya di sini apa? Makanannya Asian fusion. Nggak konsep restorannya. Konsepnya. Di restoran. Ya kayak family moment-nya sih. Family home. Bisa nggak di sini liatin mukanya dulu? Coba kesini dulu gitu. Biar Saya berasa nggak di sih? rumah, biar berasa di rumah. Coba sini dulu liatin mukanya. Masa kita cuma nyebut nama aja sih? Ntar orang-orang berapa? Oh nggak apa-apa Dre, dia kan sesinya sendiri Dre. Oh iya, Oh, iya. nanti dia mau Iya. di sesi. Oh ya, tapi dia siapa juga ya? Oh iya, pas siapa dia? Nggak penting juga di bagian Siapa ini ya? dia? Enggak, tapi nanti dia akan ada. Direknya ingat ya? Oh iya. Was bayar mas ya? Kan ujungnya gitu. Kan ujungnya gitu. Nggak apa-apa masih opsi dolar ya. So Udah berapa lama ini? Pulang dari Australia udah berapa lama, Mas? oh pulang dari Australia itu 2017 kalau nggak salah gue kemudian. no yo oh 2018 no ya? waktu Lexi Salah, flare tandem pertama no 2018, waktu Lexi kapan sih 2019. 2019. ya waktu itu baru 3 hari 4 hari ya gue di rumah Lah, kita bukannya pakai baju flare tandem pertama, cuy. No, no Lexi Mixo Oh, Lexi Yang Mixo Bogor 2018. 18. yes 2018. Oh iya, Ya, waktu itu. Oh, di Sampai Bogor. Oh iya, ya, Bogor. Tahun Iya, ya? flat tandem. Apa terlalu muda untuk mengingat? Kenapa nih gue sindrom ini kenapa? Terlalu udah ketinggalan. Kan tadi diajak berantem terus. Dia 2018 Oh iya, baru 2018 sampai Bali. ya udah memutuskan untuk For good lah. ya for good sana. lah dari sana udah nggak sana lagi Udah enough lah. Dia mau Enough lanjutin lah. karir di Bali. ya ya sih sebenarnya kalau misal dibilang lanjutin karir di Bali ya nggak juga. Kalau Lebih enggak. tepatnya melanjutkan liburan di Bali. Melibur.
Iya sih, Jadi singkatan perempuan banget. dari Australia itu udah bawa ini ya, harta karun. Enggak juga. Udah bawa One Piece dia di sini. One pack kayaknya. Ya, tapi Iya, ya. nih. Harta karun yang Tapi masih kita tapi satu gitu. info nih nggak yang penting nih nggak, satu info yang penting nih yang untuk teman-teman tahu juga, maksudnya different banget nggak antara dunia bartending di Australia atau di luar yang pernah lu ikutin sama di Indonesia khususnya nggak? Iya. Dari segi kerja ataukah dari segi competition? Ya, Semuanya maksudnya lah. apa aja yang lu rasain? Ya segi apa yang lu rasain maksudnya dari mungkin di luar sana untuk bartender dia punya rule and regulation-nya ya Iya. kan, jadi jangan mabukin orang. Apa kalau sih nggak bisa perbedaannya lah? Tapi Mungkin kalau di dari Indonesia kan vibe, orang-orang dicekokin terus. atmosfer. So dari competitionnya dulu Ya. itu sebenarnya hampir sama sih sama yang di sini, cuman yang menangnya di situ dia ada chance untuk ikut kayak world Teh, champ. ini di motor. Nggak apa-apa, biarin aja. Oh, udah biarin aja. Berarti dia kalau di Ya, luar itu ada chance untuk mengikuti kompetisi dunia dan dikirim kemana gitu ke negara-negara lain. Negara lain lah ya. as Iya. atlet lah ya kalau di luar itu. World ya aku bilang, bisa dia ke Eropa, bisa dia ke Amerika, kemana aja. Di seluruh dunia Soalnya lah. kalau memang dari dari organisasi di sana mau mensupport untuk Mensupport. kemanapun itu dia chance-nya itu bakalan Ya, ada. besar banget. Event itu mixo, event itu flare, Atau Apapun yang lain lah lain. ya. apapun Intinya itu dia bar lah ya. ya full support banget sih kalau misalnya organisasi sama government di situ tentang mixo, Untuk ya kompetisi. tentang bartending. Untuk talent-talent di bartendernya gitu. Yes, Tapi kalau di terus Indonesia, kalau aku ngomongin culture, ya kita kan Indonesia kan belum begitu mengenal tentang, maksudnya orang-orang awamnya ya, belum begitu mengenal tentang koktail, tentang drink culture atau ya gimana habit minum. Cuman kalau misalnya di situ itu memang dari habitnya mereka. Jadinya mereka Ya. memang punya habit untuk itu dan ya mereka konstan aja. Ya after work mereka couple drinks and then going back home. Ya mereka biasa aja sih kalau misalnya drink culture-nya itu. Dan di situ orang-orang itu udah mengenal bener-bener banyak yang mengenal koktail juga karena memang ya balik lagi ke Dari sanalah koktail berasal gitu ya, dari mereka-mereka itu. Yes, ya. it is. Dan Indonesia akhirnya ikut sampai ke Indonesia. So kalau kerja, di situ pack banget. Maksudnya dalam artian satu bar bisa 4 orang. in one bar. No, I mean like ya 2 station bisa 4 orang. Musuhnya 200, 300. Udah kayak mau ngapain aja ya musuh-musuh. Ya, Ada maksudnya ya tamunya. Tamunya. Ya, Jadi bar- per session itu bisa handle sampai 200, 300-an orang. Ya at least lah 100 gitu. Jadi Iya, kalau benar-benar misalnya kerja banget ya. Full, Iya, benar-benar. full ini banget. tapi fully responsible juga. Karena kalau misalnya ya setahu aku di Australia itu ada namanya dia RSA. Jadi itu same untuk kamu kerja di bar. Namanya Responsible Alcohol Service. Kayak KTP ya. Ya. Jadi Jadi kalau di sana tuh dia ada kayak kartu yang memang membolehkan License-nya kamu dia. kerja sebagai ya. bartender. Jadi sebelum kamu kerja di bar, kamu harus dapat training itu selama semingguan. Oke. Jadi ya kamu diajarin cara servis tamu atau poisoning, kalau tamunya poisoning terlalu mabuk atau macam-macam, apa langkah-langkah yang harus dilakuin. Jadi kalau di sana basically dia nggak terlalu melihat background pendidikannya ya. Yang penting dia yes. Iya, iya. Yang penting lu karena punya sebelum license dia ya. akan masuk ke dunia itu dia harus di train dulu, Yes. di apa namanya di Oh, kasih itu- knowledge dulu ya. Bukan itu bukan knowledge tentang minuman, Nah maksudnya itu udah Tapi- kayak apa sih namanya? knowledge tentang service atau How to Square of menanggulangi service ya. How to Itu ada sequence of service-nya. ya menanggulangi gimana kalau ada kejadian orang terlalu mabuk. Kalau misalnya kamu melakukan kesalahan dengan itu atau kamu nyekokin orang gitu di bar, SIM itu bakal hilang. Dan kamu nggak bakal bisa kerja lagi di bar. Wih, beda banget sama kita ya. Iya. Melihat teman mabuk Berarti nggak bisa lebih Ya, pulang senang gitu ya? banget kita kalau ngeliat teman mabuk ya. Berarti Gimana itu cara- bisa banget ya di sana. Gimana caranya temannya nggak pulang gitu? Tapi kalau hanya sebatas couple of shot gitu tuh nggak apa-apa. Short hanya kalau regulationnya kalau dari pagi sampai malam itu hanya satu orang tuh bisa 3 shot. Oh.
berarti ada Ada regulasinya. regulasinya. Ada regulasinya. Nggak kayak di sini Ya. yang terlalu Di berlebihan. sini satu orang bisa 1 botol gitu kan. Setelah jam 8 malam Lu tebel-tebelan sampai duit loh di sini. setelah jam 8 sampai malam itu hanya 1 shot per jam. 1 shot per jam. jam. Berarti boleh dong dia kalau mau ngabisin 1 botol, tapi Oh di sana nggak ada yang jual botolan. nggak, maksudnya kalau dia belinya tuh Kecuali kan wine. per shot itu Yes. selama 25 shoot. Ibaratnya satu masuk botol tapi dia 25 shoot harus, tuh. oh enggak ya, Ya, berarti tapi dia kamu harus ngabisinnya ngabisin sehari. Sehari 25 jam dong. 5 jam ya 5 shot gitu Ya, kan. Jadi, ada regulasi-regulasi kayak gitulah. jadi nggak sembarangan. Berarti di sana kamu bukanlah raja berarti. Dan di sana nggak bisa open bottle kecuali wine or soft drink. Jadi botol kayak botol spirit atau botol-botol Iya iya. iya. ya Dia apalagi semua datangnya by glass. ya apalagi absin itu nggak boleh. Jadi ada standarisasinya. Ya itu yang banyak membedakan sama Indonesia. Ya tentang regulasi-regulasi yang kita benar-benar nggak aware. Sekarang misalnya kalau kamu pun mabuk di sini, ya masih bisa lah. Masih bisa nyetir pun Masih ya. bisa nyetir lah, masih Kalau bisa. di sana- Tapi kalau di sana kamu maksimal itu 1 shot, itu pun harus nunggu 3 jam baru kamu boleh nyetir lagi. Wow. Nggak bisa. Kalau Gimana? bir itu kamu 1 botol bir itu paling nggak 2 jam kamu baru boleh nyetir. Gimana Andre? Masih mau ke Australia? Siapa? Lu? Siapa? Andre kan? ya? Mau ke sana nih? Enggak. Langsung kan dia langsung down dia kan. Enggak, gua kan Tapi suka kalau mabuk. cari experience sih bagus banget sih. Bagus banget sih. Ya biasa untuk inilah memantapkan diri lebih mantap lagi di sana dan lebih teratur lah, pola Ada hidup nih. lebih teratur, nggak Oh. suka telat-telat lagi mungkin di sana ya, Iya, pelajarannya ya. Iya, that changed me a lot. Seriously? Jadi lebih ikutin aturan Change, sih. change not like what? Berarti dulu bapak itu sering gini ya, Telat sering ya? telat gitu, suka Iya. yang namanya lately gitu. Iya, jam Indonesia lah. Jam Karet. karet. Culture kita ya walaupun gimana pun ya culture kita banyak yang kayak gitu kan. Dalam artian kalau kamu kerja di luar ataupun kamu kerja sama bule, 5 minutes you late, you are late. Even just 1 minute. Even that's one. Nggak ada tuh alasan Kuto macet, Jimbaran macet. Nggak ada. Nggak ada alasan Mereka gitu. there is no reason. Kalau kamu misalnya kerja di situ tepat Late waktu, is late. yes. Jam 8 ya jam 8. Kalau early, Iya, bagus dong. Kalau early. siapa Iya. tahu juga early nggak diginiin kan sama dia. Itu kan Indonesia coy, Eli nggak dilihat begitu terlambat dimarahin. Itu Ya, Indonesia. soalnya telat 5 menit potong gaji di sana. Iya kan? Hah? Ya. Potong gaji juga? Potong gaji lah siapa. Oh iya, dia kan hitungan Berarti dia kerjanya per disiplinnya hour. tuh Iya, per emang jam, harus per gini. hour kan? Iya, per jam. Per hour. Kalau kita kan per bulan coy. Mau terlambat 1 hari. Nah nggak dia ada potong gaji. disiplinnya tuh emang tinggi di sana harusnya. Iya, dia gaji dia Yes. salary dia per hour masalahnya. Sama. Pantesan sekarang dia nggak pernah telat-telat lagi. Oh, iya. Janjian jam 3, setengah 3 udah di sini. Nggak pernah. Ya kalau nggak ada halangan sih enggak sih. Diusahakan enggak. Tapi cuma satu aja Pak ya, masih problemnya ya. Apa? Kita pindah Indonesia, susah bangun pagi ya. Iya karena saya susah tidur juga. Kalau Jadi- ditidurin, Jadi gini sebenarnya. Saya izin dulu ya. Iya. Jadi kemarin kan pengalaman Pak, pengalamannya kan aku kerja ya di bar di mana ada bar yang buka pagi kan. ya Jadi kerjanya tuh ya bisa sampai jam 3, jam 4 pagi. Terus otomatis jam tidurnya bakal berubah. Begitu juga pola hidup dan pola makan dan lain-lain. Ya jadi aku nggak bisa terlalu tidur lebih awal. Jadi jamnya udah berubah banget. Even pun kalau misalnya ada kerjaan pagi ya bangun pagi. diusahakan. Bisa. Bisa. Sekarang bisa. Kalau dulu nggak bisa. Dulu nggak bisa. Mendingan hilang kerjaan dulu daripada nggak tidur. Kalau sekarang udah swap yo. Iya, harus ada paksa keadaan lah. Kalau sekarang bisa, karena sekarang nggak terikat ya. Ya, ya kebetulan kerjaannya sih sekarang hanya maintaining outlet-outlet yang tadi aku consulting, sama ada beberapa outlet juga yang masih aku perlu Jadi buat maintaining ya nggak harus ke outlet juga kan, bisa buy juga. Kalau maintaining kadang-kadang ke apa? outlet juga sih karena aku mau jaga quality of product. Oke. Oke, sekian dulu ya dari kami. Thank you, Abri.
Bye. Bye. Pokoknya thank you Kilo. Thank you Arlin.